Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Umu Miranda. Hari ini saya membacakan tentang ilmuwan yang menemukan listrik. Hari ini kita ditemani oleh Abdullah. Ketekunan Benjamin Franklin menemukan listrik. Pada zaman kuno, orang juga telah mengenal listrik. Orang Yunani menggosok-gosokkan batu amber untuk membuat percikan cahaya 2600 tahun yang lalu. Akan tetapi, itu tidak terjadi sampai abad ke-17 ketika para ilmuwan mulai sungguh-sungguh mempelajari tentang listrik dengan bantuan beberapa percikan inspirasi. Penemuan listrik membantu mengantarkan energi listrik dan kenyamanan ke dalam rumah kita di abad ke-20. Dengan sebuah letupan petir, kilat menyambar gedung tinggi. Akan tetapi memerlukan percobaan yang nekat pada 1750, seorang pejabat bernama Benjamin Franklin untuk membuktikan bahwa kilat adalah salah satu jenis listrik dan menemukan suatu pelindung untuk menangkalnya. Walaupun dia adalah seorang penulis dan pengusaha percetakan, Benjamin Franklin 1706 sampai 1790 lebih terkenal sebagai seorang politisi Amerika. Dia melakukan banyak hal untuk membantu negaranya. Membantu negaranya bebas dari peraturan Inggris dalam revolusi tahun 1776. Dia juga seorang ilmuwan dan penemu. Pada 1752 terkagum-kagum dengan bentuk listrik yang baru saja dia temukan. Penemuan yang menakjubkan. Franklin yakin bahwa badai petir adalah listrik, jadi dia mempersiapkan sebuah percobaan yang sederhana, namun sangat berani. Percobaan ini sangat berbahaya, maka dari itu jangan pernah mencoba dan mengulangnya sendiri. Percobaan Franklin ialah menerbangkan sebuah layang-layang khusus pada saat badai. Dia ingin melihat apakah listrik yang dikandung dalam badai dapat mengalir melalui benang layangan tersebut. Walaupun mereka melindungi gedung yang mereka bangun, penangkal petir tetap dapat rusak oleh sambaran petir. Satu sambaran petir cukup kuat untuk melelehkan ujung dari penangkal petir itu, sehingga mengubahnya menjadi lunak. Franklin menerbangkan layang-layang dan kunci yang terikat pada benang, membuat percobaan itu begitu terkenal. Bagaimanapun, para ahli berargumentasi, apakah Franklin adalah yang pertama, atau dia hanya mengulangi percobaan para ilmuwan dari Eropa. Layang-layang itu memiliki kawat terpusat yang dipasang untuk menarik listrik. Layangan tersebut juga memiliki alat pengaman, yaitu seutas pita sutra yang diikatkan di ujung benang layangan. Listrik tidak dapat mengalir melalui pita sutra, jadi dengan cara memegang pita, bukan benang layangannya. Franklin melindungi dirinya terhadap kejutan listrik jika petir menyambar. Ketika layang-layang itu terbang menembus awan, petir menyambar dan listrik mengalir melalui benang. Percikan timbul dari kunci yang terikat, seperti apa yang telah diperkirakan olehnya. Penangkal petir melindungi gedung tinggi dimanapun. Banyak gedung-gedung tertinggi di dunia tersambar oleh petir. Empire State Building di New York tersambar petir sekurang-kurangnya 100 kali setiap tahun. Benjamin Franklin menyadari bahwa ada cara sederhana untuk menghentikan kerusakan gedung tinggi dari sambaran petir. Untuk memastikan agar petir menyambar lempeng logam, bukan bagian lain dari gedung tersebut, Franklin memasang lempeng logam runcing pada bagian atas gedung. Dia menyusun lempeng tersebut sehingga benar-benar pada posisi tertinggi dari gedung tersebut. Franklin yakin bahwa penangkal petir dapat bekerja dengan baik ketika dia melengkapi sebuah gedung di Philadelphia sebelum percobaan dilakukan. Setelah momen eureka di saat badai terjadi, dia benar-benar yakin. Begitupun dengan orang lain. Sebelumnya orang mencoba melindungi diri dari petir dengan takhayul. Mereka membunyikan lonceng gereja atau menyimpan tanaman, burung kutilang atau arang hasil dari api unggun selama pertengahan musim panas. Tidak satu pun dari hal tersebut berhasil. Tetapi setelah percobaan Franklin ini, semua memasang batang runcing di atas atap rumahnya dan terbukti berhasil. Sekarang setiap gedung tinggi dilengkapi dengan alat ini. Nah, itu tentang ilmuwan Franklin yang menemukan listrik. Selanjutnya adalah
Ketekunan John Logie Baird. John Logie Baird menemukan televisi. Ketika penemu berkebangsaan Skotlandia bernama John Logie Baird menatap gambar televisi pertama pada tahun 1926, ia mengalami sebuah momen eureka yang tak terlupakan. Walaupun televisi mekanik miliknya dengan cepat digantikan oleh pesaing-pesaing elektronik, Baird lah orang yang benar-benar memulai industri televisi. Kita harus berterima kasih kepada rasa antusias Baird melopori dunia siaran televisi. Walaupun hanya 30 orang yang dapat menonton dunia siaran televisi dengan gambar yang buram dan bergetar. Baird memiliki kecakapan sebagai seorang yang brilian jika melakukan publikasi. Sebagai bagian dari kampanyenya agar sistem televisi temuannya dipakai pada tahun 1926, ia memberikan alat penerima sinyal hasil percobaan pertamanya kepada Museum Sains di London. Beberapa bagian alat ini selanjutnya tidak digunakan. Gambar televisi pertama memiliki kualitas gambar yang buruk karena hanya terdiri dari 30 garis pindai. Walaupun televisi modern dapat membaca layar dengan cara yang hampir sama, mereka menggunakan lebih dari 600 garis sehingga gambar yang dihasilkan 20 kali lebih jelas. Sementara teman-teman sekolahnya membuat telepon dengan kaleng dan benang, John Logie Baird 1888 sampai 1946 melengkapi lingkungan rumahnya dengan telepon sungguhan lengkap dengan sistem pertukarannya. Walaupun guru-guru menyebutnya lamban dan pemalu, Baird mampu mendapat tempat di Universitas Glasgow di Skotlandia untuk belajar mengenai teknik elektro. Penemuan yang menakjubkan, ambisius dan eksentrik, Baird pernah membuat berlian, tiruan, dan selai buah-buahan tropis. Ketika usaha tersebut gagal, dia beralih ke ide penyiaran gambar bergerak dengan radio. Bentar ya, Abdullah lagi ganggu. Dia mengumpulkan uang pada siang harinya dan melakukan penelitian pada malam harinya di sebuah laboratorium di distrik Soho, daerah kumuh di London. Kamera ciptaannya terdiri atas kumpulan macam-macam lensa, piringan kardus yang berputar dan motor listrik. Semuanya dipusatkan ke arah kepala boneka yang disebut Stucky Bill. Ajaibnya dia berhasil. Menurut Baird, gambar kepala boneka terbentuk dengan sendirinya pada layar televisi